Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang selalu baru Tuhan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati. Kuduskan hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Dengan tulus hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami siap mengangkat hati kami. Kami siap mengangkat tangan kami Tuhan. Kami siap untuk mengangkat suara kami untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sepakat Tuhan, segala kuasa-kuasa yang tidak dari Roh Kudus kami usir, kami tangkis di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Karena kami percaya ya Tuhan, bila Roh Allah ada di tempat ini, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mampu tahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Saudaraku yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan jambahan-Mu, lawatan-Mu. Kami merasakan Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau siap memberkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang selalu peduli. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus akan memuji-muji Engkau. Kami terus akan menyembah-Mu Tuhan. Ya, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tidak bisa memberikan apa yang Kau berikan kepada kami. Dari terangnya kasih-Mu berikan keselamatan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau Kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Harganya
sangat baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
ada pengumuman, silakan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh nyata kebaikan Tuhan dan sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada beberapa pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Chandra MA. Jauh-jauh dari Bandung untuk ke Kudus ya tuh. Ada pesan yang baik untuk setiap kita dan kita siapkan hati untuk menerima setiap firman Tuhan. Yang kedua, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana, ya ada NN 15.000, kemudian ada PB 20, jumlah 10 juta, sehingga pemasukan sampai hari ini totalnya adalah 52.248.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Kita terus dukung di dalam doa dan dana, agar semua dapat tercukupi karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, bagi Wonderful Life, ya Bapak Ibu semua, akan diadakan cek kesehatan ya, pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 5 sore di lantai 1 Pak Pri ya, di lantai 1 ya. Perlu daftar dulu Pak Pri? Nah, daftar dulu ke Ketua Wonderful Life yaitu Bapak Supriyanto. Kemudian kan ada ibadah gabungan Dewasa Muda dan Elite Youth Ministry dalam rangka ulang tahun Dewasa Muda akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 6 sore di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang berjiwa muda, dewasa muda dan anak-anak muda bisa bergabung pada hari Sabtu 13 Mei ada ulang tahun Dewasa Muda. Kita akan merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Setelah pulang ke rumah Bapak pada hari Kamis 4 Mei 2023, yaitu Bapak Andreas Hirnanto Raharjo, dan ibadah pemberangkatan jenazah akan diadakan pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 pukul 10:30. Bagi Bapak Ibu semua diharapkan bisa hadir, kalau ada waktu bisa menghantarkan ke Ambarawa, karena akan dimakamkan di Ambarawa, disediakan juga dari keluarga, pihak keluarga itu 2 bis. Ya. Bila Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Selanjutnya, pada bulan ini juga ada doa sekota. Mari kita bergabung, satukan dengan hati, untuk kita bersama-sama berdoa untuk kota kita. Diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 6 sore akan dilayani oleh tim dari GKMI Tanjung Karang. Pembicaranya juga dari Tanjung Karang yaitu Bapak Pendeta Muda Hendra Jaya. Di tanggal 15 Mei kita juga siapkan waktu kita untuk kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Yang terakhir, apakah ada jemaat yang pertama kali hadir di Gereja GKI Elim? Jikalau ada bisa bangkit berdiri. Yang pertama kali hadir. Jangan bercanda, jangan bercanda. Ada yang pertama kali hadir di Gereja GKI Elim? Bisa bangkit berdiri. Belum ada? Tidak ada? Baru OTW juga ya? Baru on the way ya? Oke, demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan kau sungguh sangat baik. Kami terus menyanyi untuk kebaikan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan.
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, Engkau Allah yang setia. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. terima kasih Tuhan. Suaramu, suaramu Tuhan. Tuntutku lewati api dalam Kau ada bagiku, Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku
Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku ini kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. sepanjang Untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tidak akan pernah melupa kebaikan Engkau yang luar biasa, yang sudah mengampuni segala kesalahan kami, yang menyembuhkan segala penyakit kami, yang telah menebus hidup kami dari lubang kubur, sehingga kami punya tujuan hidup yang jelas, sehingga Engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat, dan Engkau memuaskan hasrat hidupmu dengan kebaikan. Sehingga sejak dari kami masa muda kami menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan sisa hidup kami mau terus memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau dimanapun Kau berada. Berbicaralah lebih daripada yang hamba-Mu sampaikan. Nyatakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kekuatan-Mu. Sehingga kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami berkobar-kobar, kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah kami di dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap antusias kita katakan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya saudara-saudariku, shalom. Senang sekali pagi ini saya bisa bersama-sama, kembali bersama-sama. Saudaraku, ini adalah rumah aku yang kedua setelah di Bandung ya. Makasih, sungguh senang kemarin bisa melayani sahabat kita, menghantar Pak Andreas Sananto ya. Sungguh luar biasa semuanya karena anugerah dan berkat Tuhan. Tinggal ada waktunya kita menyusul kapan. Kita nggak tahu. Coba sebelum itu coba lihat kiri kanan. Kita nggak tahu. Ya, selama masih kesempatan mari kita beribadah. Mari kita saling mengasihi dan saling menguatkan. Amin. Ya masih nggak lupa ya kalau Pak Henanto tuh banyak senyum saudara. Banyak salam, banyak sapa ya. Luar biasa. Saudaraku, pagi ini saya mau nyampaikan firman Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita buka Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali. Jangan lupakan segala kebaikan. Dia yang sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Bahkan dia yang sudah menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Dari hidup yang sia-sia tanpa tujuan. Bahkan bukan hanya dia menebus, dia memberikan tujuan hidup. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Berarti kemurahan kebajikan menyertai kita. Berarti kita akan mengalami keberhasilan di sepanjang hidup kita dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Luar biasa dan dia memuaskan hasrat kita, keinginan kita dengan kebaikan. Kebaikan-Mu Tuhan, betul. Sehingga masa muda kita, sekarang mungkin kita gak muda lagi. Tapi ingat dari muda. Saya luar biasa kalau dengar para perintis pelayanan ini, Dr. Lukas dan Ibu Lukas. Luar biasa. Sama seperti saya juga di Bandung. Sama pergerakannya luar biasa.
Saudaraku, dari sejak saya umur 15 tahun, saya dibuat Tuhan. Hidup saya menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang berjalan tidak menjadi lelah, yang berlari tidak menjadi lesu. Amin, saudara. Amin. Ya, kata Daud, semakin hari semakin kuat, semakin luar biasa menuju Sion, saudara. Saya ingat sekali kesaksian saudaraku. Saya umur 15 tahun kenal Tuhan Yesus. Saya dari latar belakang Konghucu dan Buddha. Umur 17 tahun jalan 18 saya lulus dari satu sekolah. Saya nggak tahu. Saya pikir papa mama saya bilang cukuplah sekolah SMA. Cici saya juga nggak bisa meneruskan sekolah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya ikut acara mencari kehendak Tuhan. Dan saya temukan, saya masuk mau kuliah di IKIP, Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan, jurusan sejarah. Dan waktu itu, ya sekarang IKIP namanya UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada waktu itu saya begitu yakin dan saya beli formulir SIPENMARU, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ke IKIP. Dan ketika saya mengembalikan formulir di Institut Teknologi Bandung, saudara kaget, saya ditolak. Dia nanya, Pak, mana SBKRI-nya, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia? Saya nggak punya. Berarti adik warga negara asing. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya bilang, iya. Kalau warga negara asing tidak bisa kuliah di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri. Dia melihat saya mau menangis. Kemudian adik saya coba rundingan dengan ketua panitia setempat. Puji Tuhan ada jalan keluar. Dia bilang gini, adik urus aja ke pengadilan negeri di kota Bandung. Minta mohon izin untuk ikut tes sistem penerimaan siswa baru. Mudah-mudahan adik dapat izin. Tapi ingat saya hanya kasih waktu 2 hari. Karena 2 hari lagi penutupan seluruh pendaftaran. Dan akhirnya saya antusias, saya sukacita, saya pergi ke pengadilan negeri. Saya berharap pasti Tuhan buka jalan. Ketika saya sampai di sana, mereka begitu antusias menerima saya. Karena muka saya Chinese, saudara. Muka saya Tionghoa, saudara. Saya mengerti maksud saya, betul. Dan akhirnya apa, saudaraku? Saya bilang, Pak, saya mohon ditolong untuk ditulis, mendapatkan surat izin untuk saya bisa ikut tes untuk ke perguruan tinggi. Wah, belum pernah ada yang seperti itu. Saya dipontang-panting ke kiri dan ke kanan. Akhirnya sampai jam 3 sore, kantor mau tutup. Kamu datang lagi besok, Dek, besok pagi. Saya datang sama dipontang-panting. Mungkin ada satu ibu yang di kantor itu kasihan lihat saya sudah capek. Dan saya bilang, Bu, ini bagaimana? Waktu saya tinggal sebentar lagi, jam 3 tutup di panitia di ITB. Dan akhirnya ada kemurahan, kebaikan dari ibu itu ngomong dan akhirnya dikeluarlah sepucuk kertas kecil dan menyatakan yang namanya Chen Mun Kwong alias Timotius Chandra bisa ikut ujian SIPENMARU. Dan saya yakin pasti Tuhan memberikan kesempatan saya ikut. Dan tertera kamu ikut ujian di SMA Negeri 4 Bandung. Dan puji Tuhan 2 bulan kemudian saya lihat harian pikiran rakyat. Nama Chen Mun Kwong ada dan saya masuk. Seorang yang tidak punya warga negara. Kenapa? Karena ayah saya tahun 64 memutuskan untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesia dan mengambil warga negara Tiongkok. Karena pada waktu itu kehidupan di Indonesia susah sekali. Yang masih hidup zaman itu mengerti ya, untuk dapat beras seleter aja harus ngantri. Sedangkan papa saya itu sangat sayang keluarga. Adiknya 10,
kakaknya satu. Dan kakaknya error, saudara. Saudara, dan dia harus tanggung jawab 10 anaknya, adiknya. Dan sayang, tahu-tahu ada peristiwa G30 SPKI. Dan ayah saya tidak mungkin lagi untuk ke Tiongkok dan putus hubungan. Dan akhirnya ketemu dengan mama saya, lahirlah si Kasep. Saudaraku, dan hari ini, dan saya kaget, tahun 95, tahun 94, saya masuk di BPK Penabur jadi guru, nggak pernah ngelamar. Karena takut nanti diminta apa Pak Roni, SBKRI. Betul. Dan tahun 95 kaget sekali, diperiksa, saya harus menyerahkan SBKRI. Dan ketua personalia memanggil saya, mana SBKRI-nya? Saya gak punya. Berarti selama ini BPK Penabur dari tahun 88 punya karyawan warga negara asing. Wah cilaka katanya, ini gak bayar pajak. Dan akhirnya ketua yayasan memberikan kebaikan hati kepada saya untuk diurus kepengurusan warga negaranya. Dan puji nama Tuhan saudara. Hanya dalam tempo 8 bulan semua rampung dan saya ikut ujian. Saya jurusan sejarah jadi 20 menit selesai semua saudara. Nyanyi lagu Indonesia Raya saya hafal. Karena di BPK Penabur saya wakil kepala sekolah urusan kesiswaan saudara. Dan akhirnya semuanya Tuhan tolong. Dan hari ini hidup saya jadi berkat. Dan saya mau katakan, Allah kita Allah yang punya rancangan. Yang membawa hari depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan hari ini saya bisa menjadi tanda ajaib bagi banyak tempat untuk sekolah. Saudaraku, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana hidup kita jelas. Kita memiliki hidup yang kekal. Kalau tidur nanti gak bangun lagi kita tahu rumahnya akan di surga. Betul saudara. Kita terbakar dengan kasih yang mula-mula. Wah kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Selalu ada prioritas untuk Tuhan Yesus. Selalu ada prioritas untuk pelayanan. Bahkan gak hitung-hitungan intensitasnya dahsyat. Kualitasnya juga gak pernah terlambat. Datang sebelum doa jam 4 kita sudah datang jam 3. Bilang sama-sama haleluya. Bagaimana hari ini? Mari kita jangan lupakan kebaikannya. Amin saudaraku. Ingat ketika saya jatuh cinta pertama diterima oleh istri saya hari ini. Mantan pacar. Bilang sama-sama mantan apa? Pacar. Waduh kalau udah dekat rumahnya itu berdebar-debar saudara. Sudah ketemu aduh luar biasa. 2 jam teh sepertinya baru 2 menit. Amin. Wah betul gak saudara? Udah sampai. Ya yang tadi senyum-senyum saya tahulah barengan kita gak pernah ngalami saudara ya. Saudara bahkan kalau udah sampai telepon. Wah saya sudah sampai. Akhirnya pacar saya bilang gini, udah cepet istirahat besok kan harus kerja. Aduh kangen pada baru ketemu. Itulah cinta yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 4-5 bilang apa? Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jikalau engkau tidak bertobat. Bagi Tuhan, kasih yang mula-mula itu lebih penting, lebih dahsyat. Ukurannya yang paling tertinggi. Amin saudaraku. Dari apa yang kita lakukan. Ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, Alkitab mencatat
engkau telah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau terjemahan aslinya tuh sangat dalam. Kalau engkau nggak cepat, mungkin kau akan tamat hidupmu. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak, Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kalau kita dengar gempa di Turki hari ini, itulah tempat yang sekarang. Kota itu menjadi kota yang kosong, kota kematian. Doa saya pagi ini, tidak ada yang seperti itu. Tapi kembali, datang kepada Tuhan bilang, aku mau bertobat. Aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Untuk saya lakukan kembali ketika saya kembali berjumpa dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Mari kita kembali bangun komitmen berkobar-kobar dengan Yesus. Gimana caranya? Saya akan kasih kunci yang terakhir. Ada 2. Yang pertama Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang pertama melayani dan mengikut Yesus Kristus. Barang siapa yang hendak melayani Tuhan Yesus, ia harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus Kristus dalam bahasa Yunani memakai kata akolteo. Artinya apa? Menyusul. Menyusul dia. Ikuti dia. Dan sedang mengikuti dia. Artinya mengikuti lebih awal dari yang Tuhan Yesus. Aku mau ikut. Aku mau bergabung dengannya. Sebagai pembantunya. Sebagai hambanya. Dan mau menemani. Mau belajar bersama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya bergabung ikut-ikutan. Menjadi follower, pengikut. Tapi bergabung menjadi sebagai murid. Dan menjadi muridnya. Dan bukan hanya penyatuan biasa. Tapi mengikuti seluruh apa yang diinstruksikannya. Dan ingin meraih dan terus mengikuti teladannya. Dan akhirnya kita menjadi sama seperti dia. Tahun 2016, puncaknya 2015. Di puncak karir saya luar biasa. Menjadi kepala sekolah terbaik di kota Bandung. Tapi di saat bulan Oktober Tuhan panggil saya. Kamu kembali ke pelayanan di Bandung Barat yang kau layani. Gak mungkin Tuhan. Saya pegang 2 sekolah. Tuhan hanya ngomong gini. Apakah aku tidak sanggup melakukan sesuatu? Pada saat itulah saya menangis. Tuhan, saya mau taat. Saya gak mau seperti Yunus. Ketika disuruh ke Niniwe, pergi kemana Bapak Ibu? Ke Tarsis. Ketika saya taat, air mata mulai mengalir. Ayat ini bilang, barang siapa mau melayani aku, ia harus mengikut aku kemana aku pergi. Di mana Tuhan Yesus berada, disitulah Pak Timotius harus berada. Dan barang siapa melayani Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Pak Timotius kita semua akan dihormati oleh Bapa. Dan selama 1 bulan, tiap jam 1 pagi saya dibangunin. Terus mengalami kembali anugerah Tuhan. Dan saya bilang makasih Tuhan. Saya bisa berhasil. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah-Mu. Hidup saya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan gak cukup sampai di sana. Bulan April. Dalam pergumulan yang cukup panjang. Akhirnya tanggal 2 Mei. Saya menyatakan surat pengunduran diri di tempat pekerjaan saya. Ditanya mau kemana Pak? Saya mau jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan dan mengikut Tuhan. Itu tidak mudah.
Tapi istri saya juga mendapatkannya. Dan sekarang sudah tahun 2023, 7 tahun. Saya mau katakan, Tuhan itu baik dan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang sangat luar biasa, saya tidak dapat lagi diskon bantuan karena bukan lagi karyawan dari tempat ini. Tapi hari ini saya menangis. Anak saya sekarang semester 8 sedang mengerjakan tugas akhir di Institut Teknologi Bandung jurusan aktuaria. Dan anak saya yang kedua, sebelum tanggal 5 Mei pengumuman SMA, sudah dinyatakan lulus jalur undangan dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Sekolah Bisnis Manajemen. Tuhan tahu. Kalau kita habis-habisan sama dia, kita nggak akan bisa membalas kasih dia. Karena dia juga lah habis-habisan total untuk hidup kita. Kalau kita belum kenal Kristus, dia sudah menyatakan kasihnya. Apalagi ketika kita sudah mengasihi dia. Amin. Tentulah kita akan mengalami kehormatan dia. Pertolongan dia Tuhan angkat tinggi. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25 bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus sedang mengajarkan para muridnya bagaimana melayani dan mengikut dia. Saudara, biji gandum harus jatuh ke dalam tanah, kemudian mati, menghasilkan banyak buah. Kalau kita belum mati ambisi kita, belum mati kehendak kita tidak akan mengalami kelesatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Tapi ketika kita bilang Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Siapa yang ingin mengalami kemuliaan Tuhan, biarkan hidupmu hari ini ambisi dengan semuanya. Jesus everything for me. Yesus, kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Sama-sama, kau yang termulia. Di mana? Di bumi dan di surga. Katakan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Fokus kita berubah dari diri kita sendiri hanya kepada Dia. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita hanya berpusat kepada kehendak Dia. Kristuslah yang mengontrol, yang memimpin apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, lakukan. Seperti John Piper mengatakan, to receive Christ cost nothing, to follow Christ cost something, to serve Christ cost everything. Menerima Kristus adalah gratis, mengikut Kristus ada harganya, tetapi melayani Kristus harganya segala sesuatu. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mengorbankan segala-galanya adalah harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Kalau saya tidak mau menanggapi terus Miss Lala yang terus WA saya sejak dari Kudus ketemu. Itu semuanya indah. Saya gak akan menikmati bagaimana hari Kamis. Sebuah pembukaan, peresmian gedung yang sangat luar biasa. Percayalah, sekolah SD Widya Kirana akan dibawa dalam kemuliaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi kerinduan saya, jangan sampai terlambat engkau tidak ikut serta dalam kebangunan kegerakan Tuhan.
A.W. Tozer berkata, orang yang fokus hidupnya mengenapkan kehendak Allah adalah melayani Allah dengan cara Allah. Dan motivasi melayani Kristus karena kita sudah dilayani Kristus. Jadi motivasi kita hanya karena Tuhan sudah melayani Kristus sudah melayani kita. Dan biarlah nama Kristus yang dikenal dalam hidup kita disembah oleh banyak orang. Maka kita nggak akan ragu dimanapun kita berada. Kita hidup berintegritas. Ya kepada Tuhan dan tidak kepada dunia. Terus jujur walaupun harga kejujuran mahal. Tapi saudara terkenal jujur di mana-mana. Mengasihi, hidup terus menguduskan Tuhan. Dan tidak lupa berapi-api. Terus membagikan Injil. Supaya banyak orang. Seperti Boris Solur bilang. Mari kita kosongkan neraka. Penuhi surga. Untuk menghasilkan buah. Karena Kristus telah terlebih dahulu melayaninya. Dan terakhir ada 2 jaminan yang Yesus bilang. Barang siapa melayani aku. Ya harus mengikut aku kemanapun aku berada. Jaminannya yang pertama. Kristus akan bersama-sama dengan murid Kristus yang mau melayani dia. Artinya apa? Apa artinya bersama dengan Kristus? Seorang hamba Tuhan dari Bandung, Pendeta Hendra G. Mulya Demin, pernah memberikan ilustrasi yang saya suka. Bayangkan Kristus ada di samping kita. Ketika Kristus ada di samping kita, maka kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dalam pelayanan apapun. Amin, saudara. Ingat, jaminan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau mengikut Yesus. Amin. Tidak ada jaminan kalau kita tidak sedang mengikut Dia. Tidak akan ada backup, saudara. Tapi kalau ada backup dari surga, itu pun terjadi. Saya suka sekali bendahara dari Yayasan Elim bersaksi. Aduh, mohon maaf, Bu, saya kasih kesaksiannya. Biasanya ibu begitu mengeluh takut tentang keuangan. Tapi dia bilang gini, luar biasa Pak Tim. Ketika kami maju melangkah, begitu cepat uang. Dan semuanya diatur oleh Tuhan. Saya hanya bilang, Bu, ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya manusia. Tanggal 14 Juni saya akan ke Sumba, saudara. Beda saya datang ke Sumba. Karena tanggal 15 saya akan melepas lulusan SD pertama Narwastu di Sumba Barat. Tanggal 16 ya besok lulusan SMP Narwastu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang SMA-nya belum, baru berdiri tahun kemarin, baru angkatan setengah, lebih dikit. Saudara. Dan semua gedungnya selesai kurang lebih memakan biaya 500 miliar. Dan itu terjadi pada waktu COVID. Biayanya dari mana? Dari sorga, beri kemuliaan bagi Tuhan. Satu kali ada satu orang yang telepon saya, seorang ibu. Dia bilang, Bapak namanya Pak Timotius, betul Bu? Bapak apakah suka dusta dan bohong-bohong? Maksud ibu apa? Karena saya terlalu banyak ditipu oleh orang Indonesia Timur. Mohon maaf ya orang Indonesia Timur, mohon maaf. Ini sekolah benar atau tidak? Ya benarlah Bu. Kalau ibu gak percaya, 4 bulan lagi saya akan pergi kembali ke Sumba. COVID mulai reda. Dia marah. Kamu tahu gak? Usia saya 87 tahun. Maaf Bu, maaf. Ada ketua yayasan umurnya berapa? 87 tahun. Jadi Pak Dono 87 tahun Pak. Dan yang lebih hebat lagi apa? Suami saya, pembina yayasan. Umurnya 93 tahun. Kamu macam-macam ngajak saya ke Sumba. Jalan aja sudah susah. Aduh, saya minta maaf. Kemudian di dalam ketenangan dia mikir, dia tanya, Bapak siapa? Saya seorang pendidik. Pendidik dari mana? Dari BPK Penabur dan terakhir saya menjadi kepala sekolah. Kadang-kadang nama penabur lebih hebat daripada nama Tuhan Yesus. Oh kalau begitu,
Baiklah, saya nanti akan rundingkan rapat. Enggak lama. Sekretarisnya telepon dan sejumlah uang ditransfer. Dan sampai hari ini saya hanya mengembalikan laporan. Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Itulah surga yang membackup, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya juga yakin bahwa bukan hanya SD Widya Kirana. Tuhan akan siapkan SMP Widya Kirana. SMA Widya Kirana, cukuplah saudara. Di mana? Saya diajak oleh Pak Dono, ini tanahnya 3.000 meter. Saya percaya. Saudaraku, yang kedua, Bapak akan menghormati murid Kristus yang melayani. Bapak akan memberikan kehormatan kekal kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut dan melayani Kristus. Ini berarti penghargaan bagi murid Kristus yang mau meninggalkan semua egonya, kepentingan, tujuan hidupnya, cita-citanya. Hanya bagi dia Tuhan yang sudah mati menyerahkan hidupnya. 1 Petrus 5 ayat 2-4 sebagai poin-poin terakhir. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Sekali lagi, jangan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, lihat, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Yang kedua, dipuji Allah dan dipuji manusia jelas bertentangan. Lukas 16 ayat 15b. Apa artinya kemuliaan? Dipuji Allah. Lalu Yesus berkata pada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kenapa tahun 2016? Tuhan mengizinkan saya harus keluar dari tempat kerja saya. Karena tempat kerja saya sudah menganggap saya setengah Tuhan dan setengah malaikat. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Yang terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Mari seluruh jemaat, para hamba-hamba Tuhan makin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giat selalu, bahasa Yunani memakai kata presio, artinya apa? Penuh. Bukan hanya penuh, bahkan sampai membludak. Sama-sama bilang, membludak. Dan bergetarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat kita terus bergairah. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan terus berlimpah-limpah kepada JKI Sion dengan seluruh JKI Elim dengan seluruh pekerjaannya. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi lagu referennya, sepanjang hidupku kau setia. Bagi berdiri sama-sama. Nanti saya serahkan langsung kepada Pendeta Roni sebagai gembala yang Tuhan berkati. Haleluya Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu.
sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Oh haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah. Aku berserah, datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami mau bertobat karena kami sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Lewat perjamuan kudus, kami terus diingatkan. Kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga hidup kami seperti janji Tuhan kepada Raja Daud. Kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai kami seumur hidup kami. Haleluya. Saya serahkan kepada Pendeta Roni. Di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan pada tantangan, kepada kesulitan, pencobaan. Ketika itu Tuhan izinkan kita mesti melihat apa yang Tuhan kehendaki. Dia telah memberikan kuasa kepada setiap kita, supaya kita tidak takut dan gentar untuk menghadapinya, supaya kita mempergunakan kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengalahkannya. Yang terpenting adalah kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita fokus pada masalah, kita kehilangan jati diri kita bahwa kita adalah pewaris kerajaan yang diberikan mandat, otoritas, dan kuasa. Tetapi pada saat kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang memegang kita, menyertai, membawa kepada kemenangan, maka gunung yang menghadang itu diratakan. Laut yang menghadang, Tuhan buat jalan. Dan itu nyata bagi setiap kita yang berjalan bersama Dia. Jadi jangan takut. Anda undang atau tidak, tantangan itu tetap datang. Tetapi yakinilah dan percayailah bahwa Tuhan beserta dan Tuhan memberi kita kemenangan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendoakan anak-anak dari gereja anak Flame CC yang masa depannya ada di dalam tangan Tuhan, yang disertai, yang diberkati. Saya yakin dan percaya
ada sesuatu blessing yang luar biasa dalam kehidupan mereka yang menyertai. Mari kita bangkit, yang duduk mari kita bangkit berdiri. Kita lepaskan doa bagi mereka semua. Kita naikkan pujian. Kau ratakan gunung yang menghadang. Jangan takut atas kesulitan, atas kehidupan. Gak ada jalan, Tuhan itu adalah jalan. Dia akan membuat jalan bagi setiap kita. Bangkitkan imanmu, bangkitkan kekuatanmu, lepaskan kuasamu. Jangan sampai harapan itu hilang. Karena harapan di dalam Tuhan itu sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Yuk mari kita naikkan pujian. Amin. Kau buat jalan di tengah lautan. Kau bangkitkan iman dan kekuatan. Saat harapanku terakhir, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung. Kau telah benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu. Kau ratakan gunung yang ada. Kau buat jalan di tengah laut. Kau bangkitkan iman dan kekuatan. Saat harapanku terakhir, Kau Tuhan yang selalu ada untukku. Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung. Kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu. Takkan ku takut bersamamu. Takkan ku takut bersamamu. Mari kita tengadakan kedua tangan kita. Kita lepaskan doa berkat yang terbaik bagi anak-anak kita. Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh teramat baik. Kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah berubah. Rancanganmu bagi kehidupan khususnya untuk anak-anak yang kau kasihi yang ada di hadapan. Bahkan sejak dia bakal bayi masih ada di dalam kandungan, Engkau telah mengenal mereka. Engkau menetapkan, Engkau memberikan cetak biru kehidupan, blueprint rancangan kehidupan yang indah, penuh dengan harapan dan masa depan yang cerah. Kami percaya Engkau memberkati secara luar biasa, mulai dari segala pertumbuhan kehidupannya, apa yang diperlukan,
baik di dalam studi maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau limpahi dengan kebaikan dan kasih setia-Mu. Engkau jagai, Engkau jauhkan dari setiap pencemaran. Engkau memberkati dengan kecerdasan, dengan hikmat yang daripada-Mu. Karena lewat kanak-kanak ini, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Mereka akan menjadi kesayangan dimanapun mereka boleh berada. Terang dan garam dunia, itu yang mewarnai sukacita yang penuh, menjadikan kesukaan bagi setiap mereka. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkatinya. Engkau memberkati secara luar biasa dengan karakter yang baik, karakter Kristus yang melekat kepada mereka. Satu sama yang lain saling mengasihi saudara-saudarinya, mengasihi orang tuanya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang rajin, anak-anak yang pandai, anak-anak yang menyukakan, menyenangkan dan suka membantu orang tua. Kami percaya Tuhan, kehidupan rohaninya juga Engkau berkati secara luar biasa. Engkau berkati dengan demikian indah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Masa depan mereka ada di tangan-Mu. Masa depan mereka ada di dalam rencana-Mu. Kami tidak melihat keberadaan apapun kondisi saat ini, tapi kami percaya Engkau akan membawa mereka, Engkau akan meninggikan anak-anak yang Kau kasihi. Diberkati secara luar biasa, diurapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, di mana mereka terus dipimpin dan dituntun, sehingga menjadi kesaksian yang indah bagi nama Yesus. Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau sudah mengurapi mereka dengan minyak yang baru. Biarlah kasih setia di dalam kehidupannya, yang mencintai, yang sungguh mengasihi daripada Yesus Kristus, Tuhan yang mereka puji, Tuhan yang mereka sembah, itu menjadi satu keharuman di mana kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan segala apa yang mereka perlukan. Kami percaya Engkau telah menyediakan. Kami tidak peduli keadaan situasi yang ada, karena mereka Engkau kuduskan, karena mereka Engkau khususkan, Engkau telah menyediakannya. Kami percaya itu, untuk itu kami berdoa. Engkau memberi lebih banyak daripada apa yang kami minta dan kami doakan. Termetrekan dengan kuasa darah-Mu, dan tidak ada satupun kuasa yang dapat mengambilnya. Biarlah mereka, Tuhan, boleh kami melihat, memiliki masa depan yang luar biasa sampai pada pencapaiannya, karena Engkau Tuhan yang berjanji adalah iya dan amin, dan segala sesuatu yang Kau janjikan itu tidak ada satupun yang tidak Engkau genapi. Semuanya Engkau genapi. Keturunan-keturunan ilahi perkasa di bumi, menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan itulah anak-anak yang Kau kasihi pada pagi hari ini. Segala syukur, segala kepujian, segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk silakan naik ke atas untuk ibadah sekolah minggu gereja anak. Tuhan memberkati. Saya percaya dalam kehidupan masing-masing banyak kesaksian sebagaimana apa yang kita juga dengar kesaksian daripada hambanya tadi. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan.
sebagai satu peringatan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita kerjakan. Supaya kita terus mengingat bahwa kasih Tuhan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasa di dalam roti dan anggur atau tubuh dan darah Kristus adalah kuasa yang sama. Di mana setiap kita yang lemah, Tuhan akan kuatkan. Setiap kita yang putus harapan, Tuhan beri harapan yang baru. Setiap kita yang sakit, percayalah kita beroleh kesembuhan ilahi. Semua baik, karena Tuhan itu sungguh teramat baik. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, kita naikkan Take Me to Your Heart, bahwa aku lebih dalam lagi Tuhan. Untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami hanya di pelataran. Tapi biarlah kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat-Mu. Jangan biarkan ku di pelataran. Hatiku selalu dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan
lagi take me to your heart. Dan dengan segala hormat hamba-Nya yang melayani perjamuan kudus Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Dia. Bapa Surgawi, sungguh Engkau baik. Engkau tidak memperhitungkan segala pelanggaran dan salah dosa kami ketika kami datang memohon pengampunan kepadamu. Engkau membenarkan kami oleh karena kebenaran-Mu. Engkau mengasihi setiap kami, bahkan Engkau berkorban saat kami berdosa. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap umat-Mu. Engkau penuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Engkau penuhkan dengan rasa syukur karena segala kemurahan-Mu. Engkau memberkati roti yang adalah tubuh-Mu. Engkau memberkati anggur yang adalah darah-Mu, yang terpecah bagi setiap kami, yang tercurah bagi setiap kami untuk menghapuskan segala dosa. Segala dosa tanpa terkecuali. Segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kesalahan pelanggaran kami Engkau hapuskan ketika kami merendahkan diri dan memohon pengampunan kepadamu. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan anugerah-Mu yang sempurna bagi setiap umat-Mu. Biarlah mereka yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami susah gundah gulana Engkau gantikan dengan sukacita dan syukur kepadamu. Mereka yang sedang bingung, mengalami kecemasan, kebimbangan, keraguan, Engkau gantikan dengan keyakinan dan Engkau tambahkan iman mereka menjadi teguh. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang mengalami rasa sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kuasa daripada kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan, kuasa darah-Mu yang membebaskan, memberi kami kemerdekaan. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata, kuasa yang terkandung di dalam perjamuan kudus adalah kuasa perjanjian yang covenant, yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dibantah oleh apapun. Semuanya Tuhan, karena Engkau telah mengikatkan diri dengan umat-Mu. Setiap kami ada di hati-Mu. Setiap kami ada Tuhan. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati. Engkau dekat dengan orang yang terus berharap kepadamu. Engkau adalah batu karang kami yang teguh, yang tak tergoyahkan ketika keadaan situasi zaman semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin orang meninggalkan kasih. Tetapi Engkau Tuhan membebat setiap yang luka. Engkau menyatukan setiap kami di dalam kasih-Mu yang setia. Kami mensyukuri dan kami percaya ketika kami meminumnya dengan iman, maka Engkau Tuhan membebaskan kami dari setiap tuduhan, dari setiap intimidasi dari yang jahat. Engkau memberikan kelegaan. Kami percaya kemenangan yang sudah Engkau jamin. Karena Engkau berkata, aku datang untuk memberi engkau hidup, supaya engkau memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan kami berdoa. Setiap mereka yang terus berharap, menyampaikan segala seruan isi hati dan kerinduannya, Engkau sandengkan telinga-Mu dan Engkau mendengarnya. Tuhan, Engkau tidak jauh dari setiap kami. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib.
untuk setiap apa yang sudah Engkau berbuat bagi kami. Di mana yang seharusnya kami binasa, di mana yang seharusnya upah dosa adalah maut, tapi Engkau bawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, untuk menerima anugerah kekekalan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagaimana kami percaya, demikianlah itu jadinya. Seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ketika di dalam iman percayanya dia berkata, asal aku pegang saja ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Tuhan yang Maha Murah berkata, anakku, jadilah seperti imanmu. Dan seketika itu sembuhlah dia. Tuhan yang sama, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kuasa yang sama sebagaimana apa yang kami percaya. Barang siapa percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Naikkan pujian tadi, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Amin. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku Thank you, God. Hallelujah. Sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku ku sembahmu. Sebab
namamu kudus. Namamu namamu kudus, 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 sebab namamu Sikira la 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 la. Haleluya. Kami percaya anugerah-Mu yang sempurna turun atas umat-Mu. In your presence. Ketika Engkau hadir, maka perkara-perkara ilahi itu terjadi. Kesembuhan ilahi itu ada. Kelepasan, pembebasan, pertolongan-Mu yang ajaib tersedia. Olah basiki adalah ya Allah. Haleluya. Ini waktunya. Kuatkan iman percaya. Sebagaimana apa yang Engkau rindukan. Sebagaimana apa yang Kau gumulkan. Sebagaimana ketika Engkau menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun. Datang kepada Dia. Biarlah seruan hati setiap kita. Biarlah Engkau undang Roh Kudus untuk hadir. Terlibat untuk menyelesaikannya. Di mana Tuhan hadir. Di situ sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan, kami percaya. Kami mau fokus Tuhan kepada-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah menolak keberadaan kami. Sebagaimana apa adanya. Ketika kami percaya kepada kuasa-Mu. Yang jauh lebih besar daripada tantangan kehidupan yang hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Maka yang Kau kerjakan bagi anak-anak yang Kau kasihi adalah Kau memberi kehidupan yang berkelimpahan, kuasa yang berkelimpahan, kemampuan bahkan
kemenangan yang berkelimpahan. Karena firman-Mu berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kami imani Tuhan itu. Sehingga itu menjadi kenyataan di dalam hidup kami sehari-hari. Ketika kami beserta-Mu, siapa yang dapat melawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya, yang terpecah bagi setiap kita. Saya mendapatkan firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan syukur dan iman percaya kepadamu, ketika kami memakannya, maka segala sakit penyakit, seluruh area aspek kehidupan yang sakit sekalipun, Engkau telah menyembuhkannya, dan kami terima kesembuhan ilahi itu. Mari kita makan dengan iman. Segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadanya. Dan ketika Yesus disalibkan, dia turun sampai ke dunia orang mati, mengalahkan segala maut, dan dia bangkit membawa kunci kehidupan yang diserahkan, diberikan kepada masing-masing kita yang percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena dosa-dosa kita, upah dosa adalah maut. Karena pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran nenek moyang orang tua kita, menjadi cawan murka Allah. Dan itu Yesus yang meminumnya menggantikan kita. Dan darah penebusan yang memberikan pengampunan,
yang membenarkan dan memerdekakan setiap kita diberikan kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Mari dengan mengucap syukur dan beriman bahwa segala kutuk nenek moyang orang tua semua, segala dosa telah dihapuskan. Kita boleh menerimanya. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami telah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan berkat-berkat ilahi yang terkandung di dalamnya. Berkat-berkat yang menyelamatkan, berkat-berkat yang membuat kami bersukacita dan berbahagia, telah kami terima oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Timotius Chandra MA yang sebentar siang kembali ke Bandung. Kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru. Kesaksian di mana setiap kami tidak punya kemampuan. Karena kebenaran firman-Mu berkata, setiap kami lemah dan kemampuan kami terbatas. Tapi kami punya Allah, yaitu Engkau Yesus, Tuhan yang kuasa dan Tuhan yang tidak terbatas, yang menyertai kami dan memberkati kami, sehingga masa depan seturut apa yang Kau janjikan itu boleh terjadi. Kami bersyukur oleh karena-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, dimanapun nama-Mu berada, bila kuasa-Mu yang menyertai. Engkau juga berkati keluarga. Terima kasih Tuhan, perjalanan ke Bandung tanpa hambatan, semua berjalan dengan lancar. Demikian juga setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur oleh segala kebaikan-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas penuh luapan syukur karena segala kemurahan kebaikan-Mu yang tidak pernah Engkau tahan. Engkau memberikan di dalam kasih setia-Mu yang hari demi hari, setiap hari yang baru ada berkat yang baru. Sebagaimana mana surgawi itu turun untuk mengenyangkan setiap kami umat-Mu. Engkau pakai setiap kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang ajaib. Semakin perkasa di bumi. Engkau menjaga, Engkau memberkati anak cucu keturunan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan orang benar dan membiarkan anak cucu keturunannya meminta-minta roti. Engkau berkati mereka untuk menjadi berkat. Doa ini kami lepaskan dengan iman percaya kepadamu dan terus mengerjakannya sampai terwujud. Karena doa adalah permohonan yang disertai kuasa yang menjadikan yang belum ada menjadi ada. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan tangan umat-Mu di tempat ini. Sekalipun banyak orang berkata ini masa-masa sulit, tetapi Engkau mengkhususkan setiap kami. Kami percaya, untuk itu kami berkata-kata. Diberkati dan semakin berlimpah. Apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Demikian saat kami meninggalkan loteng Yerusalem, rumah roti,
rumah berkat. Kami percaya Tuhan, kami menerimanya. Berkat ilahi yang datangnya daripadamu. Malaikat-Mu menatang kembalinya kami ke rumah masing-masing, mau jauh maupun dekat. Kami percaya kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kepujian, segala kemuliaan kembali kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita umat yang telah diberkati, berkata bersama-sama, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Kira